Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Sari Fatihah, NIM 2201101067, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tata Bangsa Surakarta. Video ini dibuat guna memenuhi syarat ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom, SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana alur proses proyek yang bertemakan sistem penjualan aksesoris motor, yang mana sistem ini dapat membantu sebuah toko aksesoris motor untuk memantau data penjualan mereka. Untuk langkah yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu dengan cara menghidupkan XAMPP, klik start pada Apache dan MySQL. Di sini saya sudah menghidupkan untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian klik admin pada MySQL. Setelah itu kita akan diarahkan langsung masuk ke localhost phpMyAdmin. Di sini digunakan untuk membuat database-nya. Caranya cukup mudah dengan klik new, kemudian memasukkan atau memberi nama pada database. Di sini misalkan contoh, kemudian create. Setelah itu memberi nama tabel. Di sini misalkan tabel latihan. Di sini kalian juga bisa mengatur kolom yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Di sini kita misalkan 2. Kemudian create. Nah, setelah itu kalian bisa menambahkan atribut-atribut untuk tabel latihan di database contoh. Seperti nama, tipe data, panjang data, kemudian apabila salah satu atributnya merupakan primary key, jangan lupa untuk menambahkan primary key di kolom index. Kemudian setelah itu, jangan lupa untuk bisa. Di sini saya sudah memiliki contoh untuk database penjualan aksesoris motor dengan nama tabel yaitu spare part. Di sini masih kosong ya teman-teman karena ini merupakan sistem kasir yang mana data akan ditambahkan apabila ada yang membeli di sebuah toko. Di sini di tabel spare part untuk database penjualan aksesoris motor saya menggunakan 9 atribut yaitu ID konsumen, nama konsumen, keterangan, tanggal penjualan, ID barang. Barang di sini merupakan nama barang, kemudian ada satuan, quantity atau jumlah, kemudian ada total buyer. Setelah masuk di Java NetBeans, langsung klik di New Project, kemudian di Next. Nah, kita beri nama project yang akan kita buat. Di sini kita misalkan Java latihan. Kemudian uncheck list pada create main class. Kemudian finish. Setelah muncul, klik kanan pada search package, new, kemudian pilih di JFrame from. Kemudian memberi nama untuk formnya. Di sini kita misalkan form contoh. Kemudian finish. Akan muncul kanvas kosong seperti ini. Di kanvas kosong ini, kalian bisa bebas mengedit untuk desain sistemnya menggunakan komponen-komponen yang ada di palet. Di sini saya juga sudah membuat contoh desain formnya. Nah, ini adalah desain form yang saya buat. Di sini saya menggunakan komponen panel untuk memberi warna hijau, kemudian ada label untuk memberi nama dan judul seperti motor spare part, kemudian ada alamat, Jalan Raya Solo Tanggamu, ID konsumen, nama konsumen, keterangan, tanggal penjualan, ID barang, nama barang, harga, quantity, dan total bayar. Kemudian menggunakan text field untuk memasukkan data yang akan kita inputkan. Kemudian ada combo box, dan di sini ada button yang mana digunakan untuk menjalankan sistem. Seperti ada tombol baru di sini digunakan untuk
mengulang inputan apabila kita salah menginput. Kemudian ada tombol ubah di sini untuk mengedit data yang sudah kita inputkan. Kemudian tombol hapus untuk menghapus datanya. Kemudian ini ada tombol keluar. Kemudian ada tombol simpan di sini untuk menambahkan data yang sudah kita inputkan. Kemudian di sini ada tombol cetak untuk mencetak data jika sudah selesai diinputkan. Setelah selesai mendesain, langsung membuat koneksi dari database ke desain formnya. Caranya, klik kanan pada default package, kemudian new, dan pilih Java class. Kemudian memberi nama untuk class-nya. Di sini saya memberi contoh config latihan. Kemudian finish. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengetikkan coding untuk mengoneksikan database ke design form. Di sini saya sudah membuat koneksi dari data penjualan aksesoris motor ke form yang sudah saya buat tadi. Nah, ini adalah contoh coding yang saya buat untuk mengoneksikan database penjualan aksesoris motor ke form desain motor yang saya buat tadi. Import di sini digunakan untuk memanggil codingan-codingan yang kita ketikkan di bawah nanti. Kemudian penjualan aksesoris motor di sini merupakan nama database-nya. Dan MySQL config motor ini disesuaikan dengan nama kelas yang kalian gunakan untuk mengoneksikan database kalian. Setelah selesai membuat codingan untuk koneksi dari database ke design form, kita langsung lanjut untuk tombol-tombol atau button yang ada di desain form. Sebelum membuat form desain, kita mengonfigurkan variabel tekstur, kemudian icon stand, nama konsumen, untuk box di keterangan, kemudian menambahkan variabel bentuk tekstur, harga, quantity, dan sebagainya. Itu kita juga menunjukkan atau menentukan yaitu tombol atau button seperti tombol buka, hapus, keluar, simpan, dan cetak. Caranya klik kanan pada text field atau pada teks. Klik kanan, kemudian pilih change variable name. Di sini saya sudah buat untuk variabel ID konsumen pakai txt ID. Untuk boxnya di sini untuk box keterangan simpan variabel cb1 plus seterusnya. Jika sudah dirasa cukup, sudah button awal klik double untuk button baru atau button semua kosong dan di koma. Di sini karena di awal pas sudah diberi koordinat untuk range point kosong, txt ID di sini ada txt nama satu, txt tanggal, txt ID barang, txt barang, txt barang, txt quantity, dan txt total merupakan desain form. Koordinat kosong ini digunakan untuk menghapus apabila kita baru. Sudah koordinat kosong, ada koordinat database.
Metodenya adalah untuk menampilkan diawali dengan menambahkan ada nomor, ID konsumen, nama konsumen, keterangan tanggal penjualan, barang, harga, kuantiti, dan barang. Kemudian kita memanggil data yang ada di database ke desain form menggunakan select bintang form, kemudian nama tabelnya. Database penjualan aksesoris motor adalah spare part. Kemudian jumlah kolom yang saya atau jumlah atribut yang sini ada 9 kolom. Ketika sudah, kita masuk ke tombol ubah. Koordinat untuk tombol ubah. Di sini kita rumus untuk menghitungkan di total bayar nanti. Dan rumus mengupdate-nya atau mengeditnya adalah update, kemudian nama tabel, yaitu spare part, kemudian set konsumen atau atribut yang ada di database. Setelah diinputkan semua, setelah diinputkan sampai total bayar, kemudian di sebelah di koma ada where, kemudian ID konsumennya. Nah, ID konsumennya setelah itu lanjut terus menghapus. Sini rumusnya cukup singkat, yaitu delete from nama tabel yaitu spare part. Konsumen di sini adalah, kemudian lanjut untuk tombol keluar. Sama seperti tombol baru, untuk tombol keluar di sini cukup singkat, yaitu system.exit. Ya. Setelah itu lanjut ke tombol simpan. Sama seperti tombol edit, tombol simpan juga rumus untuk total bayar. Tombol simpan rumusnya berbeda dengan tombol edit. Simpan adalah insert, itu nama tabel itu spare part, kemudian kan variabel-variabel yang digunakan di dalam database. Setelah itu kita coba sini dan muncul kita masukkan ID konsumen, misalkan K001, nama konsumen bila, kemudian keterangan di sini ada member dan non-member. Kita pilih member, kemudian tanggal penjualan 2023, 12, bulan 12, tanggal 25. Kemudian ID barang 78, nama barang adalah spion, kemudian harganya adalah 87.000. Sini kita misalkan jumlahnya adalah 2. Kita simpan. Penyimpanan data berhasil. Di sini akan langsung masuk ke tabel di bawahnya. Mencoba tombol ubah atau tombol edit.
Dengan cara klik data yang sudah kita inputkan tadi, di sini kita akan mengubah untuk quantity atau jumlahnya. Kita misalkan 4, kemudian klik ubah. Data berhasil diubah, dan di sini di tabelnya kuantitinya berubah menjadi 4, kemudian total bayarnya juga berubah. Setelah itu kita coba untuk tombol baru. Misalkan K002, ini adalah sipil, kemudian pilihan non-member, tanggalnya sama, 2023 bulan 12, tanggal 25. Dan di barangnya B66, nomornya adalah foodstuff. Harganya adalah 67.000. Di sini kita misalkan 1. Kemudian kita klik tombol baru. Dan kemudian kita mencoba untuk tombol hapus. Kita klik data yang sudah diinputkan, kita klik hapus. Data berhasil dihapus, dan di tabel juga hilang. Setelah itu, kita klik tombol keluar. Setelah itu, kita akan membuat atau mengoperasikan tombol cetak. Yang pertama, menambahkan libraries-nya terlebih dahulu. Sama seperti tadi, klik kanan pada libraries, kemudian add library. Setelah itu, di sini saya menggunakan library yaitu Jasper Reports. Setelah sudah, kita klik kanan pada default package, kemudian new, kemudian pilih report wizard untuk mendesain outputan untuk tombol cetak. Di sini saya sudah membuat seperti ini. Setelah desain sudah jadi, kita coba untuk setelah desainnya jadi, kita membuat codingan untuk tombol cetaknya. Klik double. Di sini saya sudah mengetikkan untuk tombol cetak. Jika sudah, kita coba run untuk tombol cetak. Kita masukkan datanya terlebih dahulu. Tadi konsumen K001, nama konsumen gula, keterangan member, tanggal penjualan 2023 bulan 12, tanggal 25. Nah, di barang B78, nama barang spion, kemudian harganya 67.000, bentuknya adalah 2. Kita klik simpan terlebih dahulu. Setelah itu kita klik cetak. Setelah itu akan muncul data yang sudah diinputkan. Jadi merupakan langkah-langkah untuk alur proses project sistem penjualan aksesoris motor. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.